Ya, kembali lagi ke channel saya, Nanda Sukawahan. Udah bisa lihat, kali ini saya akan membahas mengenai nilai guna arsip, teman-teman ya. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu mengenai sedikit tentang manajemen arsip yang di dalamnya meliputi dokumen-dokumen dan sejenisnya. Untuk yang pertama, saya akan jelaskan mengenai dokumen ya teman-teman. Dokumen itu adalah informasi yang dikumpulkan dan bisa diakses serta digunakan. Dokumen juga dapat didefinisikan sebagai informasi yang diciptakan, diterima, dan dikelola sebagai bukti atau informasi untuk memenuhi kewajiban hukum atau transaksi. Kemudian manajemen arsip sendiri didefinisikan sebagai, salah satunya saya ambil contoh ini menurut Odgers, yaitu mendefinisikan manajemen arsip sebagai proses pengawasan, penyimpanan, dan pengamanan dokumen serta arsip baik dalam bentuk kertas maupun media elektronik. Itu menurut Odgers ya teman-teman. Nah, saya ambil contoh lagi dari Kennedy dan Schauder. Ini menjelaskan bahwa setiap dokumen dan arsip akan terdiri dari 3 bagian. Itu yang pertama adalah isi. Isi ini menjelaskan informasi yang ada dalam arsip, teman-teman. Kemudian yang kedua ada struktur. Di bagian struktur ini, atribut fisik atau gaya huruf dan logis atau logika pembuatan arsip itu di dalamnya termuat di struktur. Kemudian konteks. Konteks ini menjelaskan mengapa dokumen itu dibuat. Nah, kemudian kali ini kita sudah masuk mengenai pengklasifikasian arsip ya teman-teman. Arsip itu dibedakan atau diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu dokumen atau juga disebut arsip dinamis, yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu arsip dinamis aktif dan inaktif. Kemudian arsip yang kedua tadi yaitu arsip statis. Nah, untuk arsip dinamis itu apa sih? Pasti kalian pada bertanya gitu ya. Arsip dinamis itu atau dokumen merupakan informasi terekam yang termasuk data dalam sistem komputer yang dibuat atau diterima oleh organisasi atau perorangan dalam transaksi kegiatan atau melakukan tindakan sebagai aktivitas tersebut. Gitu ya teman-teman untuk arsip dinamis. Kemudian menurut Basuki, dokumen dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama ada dokumen administratif, dokumen akuntansi, dokumen proyek, dan dokumen kasus. Itu menurut Basuki. Kemudian tadi penggolongan dokumen atau arsip dinamis itu berdasarkan penggunaannya dapat digolongkan menjadi 2. Untuk yang pertama tadi kan dokumen aktif dan dokumen inaktif. Untuk dokumen aktif sendiri itu maksudnya yaitu dokumen yang digunakan secara kontinu minimal 12 kali dalam setahun. Sedangkan dokumen inaktif merupakan dokumen jangka panjang dan dokumen semi aktif. Dokumen disebut semi aktif bila hanya digunakan minimal 5 kali dalam setahun. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian berbicara mengenai mengorganisasi program manajemen kearsipan, itu sistem penyimpanan arsip itu ada 2. Yang pertama ada sistem Hastawi atau bisa disebut manual. Itu menggunakan kartu kontrol teman-teman.
Dan juga ada sistem barcoding. Ini dengan menggunakan barcode yang di-scan. Jadi lebih mudah kalau untuk zaman milenial atau zaman modern seperti ini, teman-teman ya. Nah, tadi kan saya sudah bilang ini mengenai materi nilai guna arsip. Nah, nilai guna arsip itu apa sih? Nilai guna arsip adalah arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi organisasi. Nilai guna itu merupakan dasar penentuan jadwal retensi bagi masing-masing dokumen berdasarkan nomor serinya, gitu ya teman-teman. Kemudian nilai arsip itu dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama ada nilai guna primer. Maksudnya tadi nilai guna arsip ya teman-teman. Nilai guna arsip itu ada dua. Yang pertama nilai guna primer, dan yang kedua ada nilai guna sekunder. Untuk nilai guna primer sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada nilai guna administratif, nilai guna fiskal, kemudian nilai guna hukum, dan nilai guna historis. Kemudian sedangkan nilai guna sekunder itu ada 2. Yang pertama ada nilai guna kebuktian dan nilai guna informasional. Kemudian mengenai sistem pengindeksian. Sistem pengindeksian itu merupakan sistem yang mengatur urutan unit-unit atau bagian-bagian dari kata-kata kunci yang akan disusun menurut abjad sebagai tanda pengenal untuk memudahkan penentuan tempat penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Bentuk indeks ini dapat berupa kartu atau daftar buku. Buku bisa atau bentuk indeks. Ada beberapa sistem yang digunakan dalam mengindeks dokumen maupun arsip, yaitu sistem kronologis. Ini kalender sebagai patokan indeks. Kemudian sistem abjad. Yang ketiga ada sistem subjek. Ini berdasarkan isi teman-teman. Yang keempat ada sistem numerik, berdasarkan kode nomor. Dan yang terakhir ada sistem geografis. Ada sistem geografis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini ya teman-teman. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.